Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabus shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kedua, babul adzan, yaitu bab tentang adzan, hadis yang ke 143. Wa an Abi Mahdurata radhiyallahu anhu, dan dari Abu Mahdurah radhiyallahu anhu, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan, mengajarinya, maksudnya mengajari Abu Mahdurah tentang kalimat adzan. Fadzakara fihi tarji'a, fadzakara maka telah disebutkan fihi di dalamnya at-tarji'a. Ada yang tahu asal kata at-tarji'a, arti at-tarji'a? Raja'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Raja'a, meninggal gimana? Kembali atau pengulangan kan? Jadi bisa kembali, bisa bermakna pengulangan. Fadzakara fihi tarji'a, maka disebutkan di dalamnya pengulangan. Jadi azan itu ada kalimat yang diulang gitu. Khususnya adalah kalimat takbir yang dibahas di dalam hadis ini. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walakin, akan tetapi, zakarat takbiro, penyebutan takbir, fi awalihi, di awalnya, marrataini faqat, 2 kali saja. Jadi maksudnya 2 kali saja. Kan di dalam lafaz adzan itu takbir itu kan ada 2 bagian, di awal dan di akhir kan. Lah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kan ya. Hayyalas shalah, hayyal falah, hayyalal falah, hayyalal falah. Terus bukan adzan, hayyalal falah, hayyalal falah, Allahu akbar, Allahu akbar kan gitu. La ilaha illallah. Jadi marrataini, 2 kali kalimat Allahu akbar, Allahu akbar disebutkan, itu hanya fi awalihi faqat, hanya di awalnya saja. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar yang pertama itu disebutkan 2 kali. Nah, Allahu akbar yang kedua disebutkan 1 kali saja. Jadi yang di awal 2 kali, yang di akhir 1 kali. Wa rawahul khamsah, dan di dalam riwayat Imam yang 5, fadzakaruhu murabba'an, disebutkan 4 kali. Jadi maksudnya 4 kali itu, ada yang mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar itu menjadi 1 paket, 1 kalimat. Paham ya maksudnya? Ada yang mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, yaitu 2 kali takbir. Sehingga kalau di awal itu bukan marrataini tapi murabba'an. Kalau di awal itu bukan 2 kali tapi 4 kali. Jadi ada yang mengatakan, kalau ada yang mengatakan marrataini itu maksudnya kalimat. Namanya kalimat itu kan satu kesatuan. Nah, satu kesatuan kalimat itu terdiri dari 2 takbir. Jadi ada yang mengatakan marrataini seperti hadis yang sekarang ini kita bahas, itu maksudnya 2 kali, artinya 2 kalimat. Ada yang mengatakan lebih detail lagi murabba'an. Murabba'an itu artinya 4 takbir. Jadi 4 kali takbir. 1 kalimat terdiri dari 2 takbir. Berarti kalau 2 kalimat ada 4 takbir. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan syarahnya. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa lafaz takbir pertama hanya 2 kali saja, sebagaimana riwayat Muslim. Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan penulis kitab Sunan, ucapan takbir ada 4 kali. Jadi tadi sudah saya jelaskan, yang mengatakan 2 kali dan 4 kali sama-sama betul. Maksudnya 2 kali itu 2 kalimat, yang 4 kali itu maksudnya 4 takbir. Nah, ini gunanya
ngaji. Kalau tidak ngaji nanti akan dibilang hadisnya bertentangan. Kok bertentangan? Yang satu dua, yang satu empat, yang mana yang betul? Ya karena tidak ngaji. Tapi kalau ngaji tahu maksudnya, oh yang dua ini maksudnya dua kalimat, yang empat maksudnya empat takbir. Gitu, 4 kali takbir. Sehingga dengan begitu tidak mudah menyalahkan. Orang yang suka menyalahkan itu karena jarang ngaji tapi sok pinter. Kan banyak itu ngajinya jarang, ilmunya separuh, ngerasa sudah paling pinter. Akhirnya hobinya suka menyalahkan orang lain gitu. Ya karena dia ngerasa dirinya pinter padahal aslinya tidak pinter, cuma sok pinter saja gitu. Makanya harus ngaji. Yang kedua, at-tarji. Dalam hadis, kalimat at-tarji, kata at-tarji dalam hadis yang dimaksud adalah mengulang ucapan 2 kalimat syahadat dalam adzan. Jadi tadi ada kalimat at-tarji, ternyata bukan hanya takbir tapi ada pengulangan dalam 2 kalimat syahadat di dalam adzan. Nah, 2 kalimat syahadat pertama kali, 2 kalimat syahadat yang pertama kali dengan suara rendah, jadi cukup didengar orang dekat. Yang kali kedua dengan suara tinggi, sebagaimana ucapan azan yang lainnya. Jadi ternyata ada penjelasan lebih detail lagi bahwa azan itu setiap dikumandangkan azan yang pertama itu dia sifatnya suaranya rendah, didengar oleh orang dekat saja. Azan yang kedua itu suaranya tinggi sebagai pengumuman, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini kan rendah. Lalu yang kedua ditinggikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditinggikan gitu. Terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ada nada rendah, ada nada tinggi. Ini juga menepis kalimat yang mengatakan bahwa nada itu haram. Karena ternyata adzan sendiri disyariatkan ada nada rendah, ada nada tinggi. Berarti nada itu tidak haram. Berarti orang sholawatan itu tidak salah gitu kan. Sekarang kan suka ada yang ngomong sholawatan bid'ah, haram dan lain sebagainya. Berarti kan tidak boleh ada nada. Nah kalau tidak boleh ada nada, ya adzan tidak boleh menggunakan nada. Ketika sholat pun bacaan Al-Qur'annya juga tidak boleh menggunakan nada, karena tartil itu juga nada. Ya berarti orang yang mengatakan nada haram itu kalau adzan datar-datar aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan ngajar keket pun enggak ya, kan? Waktu salat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang mau jadi makmum kalau modelnya gitu, ya? Jadi ada nada tinggi, ada nada Faris gitu modelnya. Berarti dia aliran. Nah mungkin sambil latihan untuk anak-anak cowok ini bisa dijadwalkan mulai besok untuk ketika masuk waktu sholat adzan. Jadi begitu masuk waktu sholat naik ke atas langsung adzan, gantian dijadwalkan. Ingat syariatnya nada pertama rendah, nada kedua tinggi. Saya targetnya nanti ngikuti hadis. Pelan-pelan nanti kalau sudah nyampe di dalam sholat sunnah rawatib akan saya sempurnakan lagi nanti. Jadi begitu adzan, selesai adzan sholat sunnah rawatib dulu nanti. Tapi kalau sudah nyampe hadisnya, setelah sholat sunnah rawatib qobliyah baru mengerjakan iqamah, baru sholat wajib, ditutup dengan ba'diyah. Nanti pada akhirnya akan disempurnakan ke sana. Jadi disesuaikan dulu. Kan kemarin diajarkan doa wudhu, disesuaikan. Ini anak baru sudah dikasih tahu doa wudhunya. Ini kewajiban anak yang lama loh untuk kasih tahu. Kalau yang sudah hafal ya sudah gitu loh. Malah mungkin nanti akan saya gunakan standar baru, mungkin setiap pegawai yang lamar kerja di sini syaratnya harus hafal doa selesai wudhu. Loh iya, standarnya pelan-pelan dinaikkan. Loh itu kan hal sepele toh. Iya. Yang ngelamar ke sini orang Islam apa bukan? Islam. Nah, Islamnya itu Islam turunan atau Islam mu'alaf? Turunan kan? Lah berarti kan kalau gitu bapak ibunya, nenek-neneknya kan Islam semua. Kan keterlaluan kalau doa selesai wudhu nggak tahu. Benar enggak? Berarti kalau gitu kemarin itu kalian keterlaluan semua kalau gitu. Karena kalian udah hafal doa wudhu kan kemarin. Oh, memang sudah hafal. Mau dites? Oh, boleh.
Ya, jadi pelan-pelan kita naikkan. Kemarin itu doa apa saja? Doa selesai untuk doa keluar WC apa? Toilet. Apa doa keluar toilet? Ayo. Yang di Nusa, Doa keluar toilet. Pinteran Nusa sama Rara masih. Nggak bisa alhamdulillah tuh dari mana kamu? Sedikit, iya, singkat pada Doa mau masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzu Bika minal khubuthi wal khaba'is. Doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhabani ladawa. Ya itu yang nggak soheh kan. Yang hadisnya itu apa namanya derajatnya tidak sohih. Nah hadis yang derajatnya sohih Iya, dua kata juga. satu kata bukan dua kata. Di Nusarara itu ada. Kalau Ibra bisa ngomong pasti minteran Ibra. Nah itu diamalkan, setiap belajar kayak gitu tuh diamalkan gitu. Harapannya kenapa kok saya one day one hadis, satu hari satu hadis. Maksudnya tuh supaya kamu belajarnya sungguh-sungguh bisa langsung diamalkan. Kalau di pondok tidak begini modelnya. Kalau di pondok itu bisa sampai 10 hadis, 15 hadis sekali belajar. Nah, kamu tak kasih satu-satu itu biar diamalkan secara bertahap gitu ya. Jadi mulai besok ada suaranya fales dinikmati aja. Suara saya juga fales kok sama aja. Tapi yang penting cowok sama-sama ada bekal belajar untuk adzan ya. Itu nanti ada tahapannya, masih banyak itu tahapan tentang adzan. Tapi mulai besok sudah belajar kalimat pertama rendah, kalimat kedua tinggi. Kalimat pertama rendah, kalimat kedua tinggi. Begitu seterusnya dimulai dijadwal aja setiap hari dimulai dari pegawai yang pertama kali masuk, yang lebih dulu masuk. Cowok, cewek gak ada kewajiban untuk adzan. Kamu kok langsung khas kok adzan, ada. Kalau cewek gak ada adzan. Nah, berarti Faris dulu ya. Habis Faris, Zudi. Habis Zudi, saya apa Kiki dulu? Saya dulu ya. Saya baru Kiki ya, tiap hari ya, gantian. Saya lanjutkan. Dua kalimat syahadat pertama kali dengan suara rendah cukup didengar orang dekat. Yang kali kedua dengan suara tinggi sebagaimana ucapan adzan lainnya. Syarah ketiga, jumlah kalimat adzan Abu Mahdurah itu ada 19 kalimat. Jumlah kalimatnya ada 19 kalimat dengan tarjih, pengulangan syahadat dan 4 kali takbir di awal. Sedangkan jika tanpa tarjih jadi 15 kalimat sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid. Nanti kita baca versinya yang Abdullah bin Zaid 15 kalimat, yang Abu Mahdurah 19 kalimat. Nanti tinggal kita lihat kita itu pakai yang 19 atau pakai yang 15. Yang keempat, jumhur ulama berbeda pendapat cara adzan adalah dengan takbir 4 kali. Inilah amalan penduduk Mekah, disepakati oleh kaum muslimin dan tidak diingkari oleh seorang sahabat pun. Sifat azan dengan 15 kalimat itulah yang jadi amalan Bilal dan kaum muslimin di berbagai negeri. Nah, antara azan versi Abdullah bin Zaid dan Abu Mahdurah terdapat khilaf tanawwu, perbedaan yang variatif. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan bahwa khilaf tanawwu yang ada sama dengan khilaf dalam masalah qiraah dan tasyahud. Tahu kan khilaf tasyahud? Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai fil alamina innaka hamidum majid tetap begini. Ini ada ya. Ada lagi apa namanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh jadi naik langsung turun. Ikhtilaf kedua. Ikhtilaf ketiga dari awal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ini tangannya tetap tegak. Jadi bukan pada kalimat syahadat tapi dari kalimat tahiyat. Ikhtilaf yang keempat, dia dari awal ke atas ke bawah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang begini, ini ikhtilaf. Ikhtilaf yang kelima, diangkat hanya kalimat Allah saja. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah
Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada ikhtilaf yang begini gitu lah. Nah, kalau kita taunya kan yang asyhadu an la ilaha illallah sampai fil alamina innaka hamidum majid tetap ya. Itu semua tadi yang begini-begini ya kan, yang dari awal begini, ada yang naik sekali turun sekali, itu semuanya sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai nanti kamu kalau sholat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan gitu toh, ternyata sebelah kirimu pas begini-begini sampai atoleh gitu. Batal salatmu karena atoleh gitu. Ya itu semuanya ikhtilaf, tidak boleh saling menyalahkan. Zuhdi kemarin kayaknya sudah tahu ya, ada yang begini-begini kan kemarin waktu di Kalimantan. Nah, adzan itu juga sama, ada ikhtilaf. Ini dengerin. Adzannya yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Mahdhurah ternyata bukan adzan yang masyhur. Kalau adzan yang kemarin Abdullah bin Zaid itu adzan yang masyhur kita pelajari ya. Kalimatnya ya, ini hadis riwayat Muslim. Sahih loh hadisnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Takdirnya berapa kali? Satu kalimat saja ya, 2 kali ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Balik lagi, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Makanya kenapa jadi 19 kalimat, karena ada tarji' pada kalimat syahadatnya. Syahadatnya diulangin lagi. Jadi kalau ada orang misalkan adzan suatu saat kamu terdampar di negara mana, terus tiba-tiba ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia balik lagi asyhadu an la ilaha illallah, itu bukan ngantuk orangnya, bukan mabuk gitu loh. Jadi dia ikut adzan versi Abu Mahdhurah. Jadi Islam itu kekayaannya di sini. Hadisnya sama-sama sahih, nah ada pembelajaran yang berbeda. Nah, cuma kenapa kok yang dipakai di Indonesia dan hampir mayoritas seluruh dunia yang digunakan adzannya Bilal? Tahu nggak alasannya? Karena kalau adzan Bilal yang kita ketahui selama ini kan adzannya Abdullah bin Zaid kan. Nah, sementara ini kan adzannya Abu Mahdhurah. Tahu nggak alasannya? Kenapa kok lebih banyak dipakai yang Abdullah bin Zaid daripada Abu Mahdhurah? Alasan ulama begini, alasan ulama ya. Kalau Abdullah bin Zaid itu kan ceritanya beliau dapat mimpi diceritakan kepada Rasulullah. Berarti sumber adzan pertama kali asalnya dari Abdullah bin Zaid melalui mimpinya yang disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan mimpi yang benar kan gitu. Kalimatnya kemarin gimana kemarin? Innaha la ru'ya hakun. Itu mimpi yang benar. Jadi asalnya sumbernya dari mimpi atau ilham yang dimasukkan ke Abdullah bin Zaid. Nah, kalau Abu Mahdhurah sifatnya diajari. Jadi setelah dari Abdullah bin Zaid, nah Rasulullah membenarkan ya. Nah, Rasulullah secara bil lisan mengajarkan kepada Abu Mahdhurah. Nah, sehingga dikhawatirkan menurut sebagian ulama Abu Mahdhurah nangkepnya keliru, karena murid kan bisa keliru penangkapan ketika diajarkan gurunya. Bisa dipahami tidak maksudnya? Gitu. Bukan salah, Abu Mahdhurah tidak salah, keliru nangkep beda ya. Salah dengan keliru nangkep itu beda ya. Ya kayak mungkin kalau ada yang pernah nonton ceramahnya Kiai Musleh yang cerita tentang itu sokon bucok, ya pernah tahu ya, sokon Kiai Musleh bucok itu ternyata yang dimaksud adalah buah sukun yang busuk, tapi santrinya nangkep bahwa kakinya Kiai Musleh yang busuk karena kalimatnya sokona Kiai Musleh bucok, padahal sokona yang dimaksud Kiai Musleh adalah buah sukun, tapi muridnya namanya kakinya Kiai yang bucok, yang busuk gitu loh. Jadi kurang lebih seperti, makanya kenapa yang dipakai yang pertama.
Tapi kalau ada orang pakai adzan versi Abu Mahdhurah itu tidak keliru, karena bagaimanapun referensinya ada. Cuma yang masyhur yang digunakan oleh Bilal bin Rabah yang sumbernya dari mimpinya Abdullah bin Zaid. Itu jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada? Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan? Walaupun sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.